Hai semuanya, perkenalkan nama aku Medina Seril Kafi, biasa dipanggil Medina, dengan nomor NIM 240100340008 dari kelas 2024A. Nah, di sini aku akan memaparkan sebuah video yang akan mengenalkan kita ke salah satu profesi dalam bidang pendidikan luar sekolah yang aku dalami, yaitu pemilik bimbingan belajar. Gimana? Nggak sabar kan? Stay tune ya. Di video kali ini, materi yang akan kita bahas mencakup deskripsi, peran, tugas, tantangan, peluang di masa depan, integrasi teknologi, kebijakan dan isu sosial, keterampilan yang dibutuhkan, SDGs, refleksi pribadi, dan rencana karir ke depannya. Yang pertama yaitu deskripsi. Pemilik bimbingan belajar adalah seseorang yang mendirikan, mengelola, serta mengembangkan lembaga pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan akademik atau keterampilan tertentu. Peran utama pemilik bimbel ada 4, yakni 1. Merancang program pembelajaran. Para pemilik bimbel harus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa, baik dalam bentuk kelas tatap muka atau offline maupun online. Kemudian nomor 2, mengelola operasional. Pemilik bimbel harus mengatur jadwal kelas, menyediakan fasilitas belajar, dan memastikan kualitas pengajaran yang baik. Kemudian yang nomor 3 yaitu merekrut dan mengembangkan tenaga pengajar. Para pemilik bimbel harus memilih pengajar yang berkualitas dan memberikan mereka pelatihan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Kemudian yang terakhir ada manajemen keuangan. Para pemilik bimbel harus bisa mengelola biaya operasional, gaji karyawan serta tenaga pengajar, serta keuntungan usahanya. Kita masuk pada tugas pemilik bimbel, yaitu 1. Manajemen dan operasional. Mengelola sistem operasional bimbel agar berjalan secara lancar. Mereka juga harus menyediakan fasilitas belajar serta mengembangkan kurikulum dan modul. Kemudian yang kedua yaitu rekrutmen dan pengelolaan tenaga pengajar. Merekrut guru atau tutor yang kompeten sesuai bidangnya, serta mengawasi kinerja pengajar dan memberikan evaluasi secara berkala. Ketiga yaitu strategi pemasaran. Menyusun strategi pemasaran untuk menarik siswa baru melalui iklan digital, brosur maupun media sosial, serta membangun mitra bersama sekolah atau komunitas lainnya. Kemudian nomor 4 yaitu keuangan dan administrasi. Mengatur biaya operasional termasuk gaji pengajar, sewa tempat, dan alat pembelajaran. Kemudian ada yang kelima yaitu inovasi dan pengembangan bisnis. Mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif, serta juga bisa mengikuti tren ataupun menggunakan teknologi seperti e-learning atau website lainnya. Kemudian ada menjaga kualitas pendidikan dan kepuasan siswa. Melakukan survei kepuasan siswa dan orang tua untuk meningkatkan layanan serta menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan perkembangan kurikulum di sekolah. Kita masuk pada tantangan-tantangan yang dihadapi, yaitu 1. Pastinya persaingan bisnis. Banyaknya bimbingan belajar yang bermunculan menuntut pemilik untuk terus berinovasi dan berkreativitas agar bisnisnya tetap berjalan. Kemudian ada perubahan kurikulum. Kita harus selalu mengikuti kebijakan pendidikan agar materi yang diajarkan kepada para siswa itu tetap relevan. Kemudian ada adaptasi dengan teknologi, menyesuaikan diri atau menyesuaikan bimbingan belajar kita dengan tren pembelajaran digital yang terbaru. Berikutnya ada peluang masa depan bagi para pemilik bimbel, yaitu 1. Ada bimbel digital. Banyak sekali orang tua dan siswa mulai memilih pembelajaran berbasis teknologi, seperti contohnya ruang guru.
yang bisa diakses mau offline maupun online. Kemudian juga ada kerjasama dengan sekolah. Bimbel bisa menawarkan program pendampingan akademik di sekolah-sekolah atau juga bisa melalui les UTBK. Jadi sekolah bisa bermitra dengan bimbel untuk murid-muridnya bisa les UTBK. Kemudian juga ada ekspansi bisnis, bisa membuka cabang atau waralaba untuk menjangkau lebih banyak siswa. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab integrasi teknologi. Yang pertama ini ada dampak perkembangan teknologi dalam pendidikan. Nomor 1 yaitu ada AI dan personal learning. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan sistem pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. AI dapat menganalisis kemampuan gaya belajar serta kesulitan yang dihadapi oleh setiap siswa, lalu memberikan materi atau latihan yang sesuai. Kemudian ada e-learning dan edukasi. Perkembangan teknologi telah mendorong banyak sekali bimbingan belajar dan institusi pendidikan untuk beralih ke platform digital seperti Google Classroom, Zoom, atau aplikasi bimbel yang berbasis online. Hal ini akan memudahkan siswa dan para pengajar untuk tetap terhubung tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dan yang ketiga yaitu digital marketing dalam bimbel. Dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri pendidikan ini, pemilik bimbel harus memahami strategi pemasaran digital agar dapat menjangkau lebih banyak siswa. Digital marketing melalui media sosial, iklan digital, ada Google Ads, Facebook, ataupun lainnya, serta website resmi dapat meningkatkan visibilitas dan daya saing bimbel. Kemudian ada adaptasi profesi di 2025. Satu, ada pembelajaran hybrid yang menggabungkan kelas offline dan online secara bersamaan. Kemudian ada learning management system, platform digital yang digunakan untuk mengelola materi pembelajaran, ujian, tugas, serta interaksi antara siswa dan pengajar. Contohnya ada Google Classroom. Kemudian ada interactive learning tools, virtual reality, VR, atau augmented reality, AR, mulai digunakan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Teknologi ini dapat digunakan di bimbel untuk memberikan simulasi nyata dalam pembelajaran. Sebagai pemilik bimbingan belajar, memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan pendidikan terkini sangat penting agar bisnis tetap berjalan sesuai regulasi. Nah, regulasi pemerintah yang terkait standar operasional bimbel ada 1. Legalitas dan perizinan. Yang kedua ada fasilitas dan infrastruktur. Dan yang ketiga ada manajemen keuangan. Kemudian ada juga peraturan tentang kurikulum dan sertifikasi pengajar di lembaga pendidikan non-formal, yaitu 1. Ada keselarasan dengan kurikulum nasional. 2. Ada sertifikasi pengajar. Dan yang terakhir ada metode pengajaran yang sesuai. Pemilik bimbel juga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan isu-isu sosial. Contohnya 1. Mengurangi kesenjangan pendidikan. Bimbel dapat memberikan beasiswa atau program belajar gratis bagi anak yang kurang mampu. Kemudian ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita membantu siswa lebih siap menghadapi ujian nasional, seleksi masuk perguruan tinggi, dan juga dunia kerja. Kemudian juga mendukung pendidikan inklusif, menyediakan program khusus bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka juga mendapat kesempatan belajar yang sama. Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. 1. Ada keterampilan manajerial, yaitu 1. Mengelola bisnis dan karyawan, dan juga mengatur sistem keuangan serta operasional bimbel. Kemudian yang kedua ada keterampilan digital. Dalam era digital, pemilik bimbel itu perlu memahami teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Caranya dengan menggunakan platform e-learning dan teknologi pembelajaran seperti Google Classroom dan juga Zoom. Dan juga menerapkan strategi pemasaran digital untuk menarik lebih banyak siswa melalui media sosial, Google Ads, serta website. Kemudian ada juga keterampilan interpersonal, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan juga kepemimpinan dalam mengelola tim pengajar. Jadi pemilik bimbel harus bisa menjadi pemimpin yang baik dalam membimbing, memotivasi, dan mengkoordinasi. Kemudian juga ada kreativitas dan inovasi. Dalam industri pendidikan, pemilik bimbel harus selalu berpikir kreatif
dengan menciptakan metode pembelajaran yang menarik serta mengembangkan strategi bisnis yang unik untuk memenangkan persaingan. Keterkaitan profesi ini dengan Sustainable Development Goals atau kita biasa sebut SDGs, yaitu ada satu SDG 4, pendidikan yang berkualitas. Bimbel membantu meningkatkan akses siswa terhadap pendidikan tambahan yang lebih berkualitas. Kemudian yang kedua itu ada SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi guru dan tenaga administrasi di bimbel. Jadi dengan adanya bimbel, lapangan kerja juga akan terus bertambah. Kemudian juga ada SDG 10, yaitu mengurangi kesenjangan, memberikan kesempatan pendidikan bagi semua anak, termasuk dari keluarga yang kurang mampu atau dari daerah yang terpencil. Nah, untuk refleksi pribadi ini saya akan persingkat saja, yaitu pertanyaan pertama, pasti saya tertarik dan berminat untuk menjadi pemilik bimbel. Kenapa? Karena itu adalah tujuan utama saya, kenapa saya memilih pendidikan luar sekolah ini. Kemudian mengembangkan keterampilan, pasti yang pertama mengembangkan keterampilan mengajar, dan juga ingin sekali mengembangkan keterampilan dalam mengelola keuangan dan bisnis. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, yaitu langkah pertama yang saya ambil. Sebenarnya saya sudah mengambil langkah pertama saya dari mulai saya SMA dengan ikut membantu kakak saya yang mempunyai tempat les-lesan atau bimbingan belajar yang kecil. Di sana saya ikut membantu mengajar anak-anak, dan juga kemarin saya ikut pengabdian masyarakat dari UKM KKI UNESA di Nganjuk. Di situ saya juga mengajar anak-anak pula. Kemudian untuk rencana karir saya ke depannya, yaitu pasti pertama magang atau bekerja di bimbingan belajar orang lain dulu untuk memahami cara operasionalnya. Kemudian juga belajar tentang manajemen bisnis dan pemasaran digital agar bisa mengelola bimbel dengan baik. Kemudian juga mengembangkan keterampilan mengajar dan kepemimpinan untuk memimpin tim pengajar dengan efektif. Sekian pemaparan saya yang 12 menit ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga kita berkesempatan untuk kembali lagi di lain waktu. Bye-bye.